Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian, bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang hingga saat ini masih saja berkenan memberikan kita banyak karunia-Nya, khususnya yang telah kita nikmati bersama, bahwa Allah telah berkenan bersama kita sekalian di bulan yang tentunya sangat kita rindukan, yaitu Ramadan, bulan yang sangat istimewa, di mana Allah banyak memberi kesempatan di bulan ini yang tidak Allah berikan di bulan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa mensyukur nikmat yang Allah berikan itu dengan mengoptimalkan upaya kita memanfaatkan nikmat itu dan upaya kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Karena Ramadan ini, teman sekalian, di antara keistimewaannya terlalu banyak ya, bahwa Ramadan ini adalah disebut bulan ibadah. Karena memang hampir semua ibadah ada banyak, kecuali mungkin haji dan kurban. Dan ibadah-ibadah di Ramadan itu semuanya nilainya lebih baik daripada saat ibadah dilakukan dalam Ramadan. Bahkan ada beberapa ibadah Ramadan dengan nilai yang sunnah saja lebih daripada yang wajib. Contohnya umrah Ramadan, dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah di Ramadan itu nilainya sama haji bersama. Belum lagi infak, sholat, semuanya nilai lebih dari saat ibadah itu dalam bulan Ramadan. Nah, yang teristimewa barangkali selain sholat tentunya ibadah Ramadan namanya puasa. Karenanya lah bulan ini disebut dengan bulan puasa. Puasa ibadah karena puasa ini ibadah yang tidak ada tandingnya dari sisi pahala. Terbesar pahala ibadah dia puasa. Ada seorang sahabat bernama Abu Mahbahidi pernah suatu saat minta nasihat Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Ya Nabi perintahkan aku satu ibadah saja, yang dengan ibadah itu aku dapat manfaat pahala besar. Maka pesan ibadahnya, alaika bisawmi wa innahu la adala. Puasalah Anda, karena puasa ibadah yang tidak tanding pahala. Berapa pahalanya? Disebut dalam Bukhari Muslim yang lainnya dalam hadis qudsi, di mana Allah SWT itu berfirman, kullu amali bida adamallah. Setiap amal ibadah hamba itu baginya. Di antara maksudnya bahwa setiap orang ibadah itu dia sudah bisa memperkirakan berapa pahalanya. Berapa pahalanya? Disebutkan oleh Allah, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahala 10 maksimal 700 kali lipat saja. Allah melanjutkan, illa shauma wa innahu li wa ana ajib, kecuali puasa saja. Itu untukku dan aku sendiri Allah yang akan berpahala dengan balasan yang tidak ada tanding. Maka kalau kita perhatikan telah hadis-hadis sahih tentang fadilah sangat banyak sekali. Dia menjadi penghapus dosa, dia memberi syafaat dari kiamat, dia akan menjamin kita dapat dua kebahagiaan dan banyak hal. Namun pahala ibadah banyak begitu istimewa tadi
tentunya baru akan diberikan kepada kita kalau ibadah kita itu benar. Ibadah puasa benar. Ibadah puasa harus didahului oleh ilmu. Dan dalam ibadah, ilmu harus mendahului ibadah, tidak bareng sambil ilmu, tidak. Maka itu ayat pertama turun kepada Nabi adalah ayat Iqra, belajar sebelum kemudian 12 tahun kemudian lebih baru wajib ibadah. Karena orang yang beribadah sambil berilmu potensi salahnya besar sekali. Maka dalam Islam tidak ada dikenal ya istilah learning by doing. Belajar dulu, belajar baru ibadah. Belajar dalam ibadah itu belajar yang merupakan ilmu tambahan penyempurna saja. Nah, puasa yang benar, yang dengannya akan berpahala besar kalau puasa kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Yang cara berubah, kalau bisa gambarkan, yaitu puasa yang total, bukan puasa yang parsial. Dalam arti puasa itu tidak cukup hanya menahan syahwat perut kita dengan tidak makan, tidak minum, atau menahan syahwat kelamin kita dengan tidak berhubungan, tapi dengan menahan semua syahwat anggota badan. Ya, syahwat lisan kita, syahwat mata kita, syahwatan, semua syahwat harus tahan dalam puasa itu. Itulah yang benar. Karena orang itu puasanya parsial saja, hanya sekedar nggak makan minum, tapi lisannya nggak terkendali, tangannya nggak terkendali, maka nggak bernilai. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Seorang yang puasa tetapi lisannya kok masih berkata dusta, masih berkata kotor, maka Allah nggak menghiraukan puasa, nggak guna. Maka pesan Nabi kepada kita, kalau puasa itu, kata Nabi SAW, asyamu junnatun, puasa itu perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadum, karena itu kalau kalian sedang puasa, pesan Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkotor. Wala yashab, jangan pernah bergaduh. Wa insya bawahatun talahu, kalau ada yang mencacinya atau mengajaknya bertikai, hendaknya mengatakan innimru'un shaimun, aku sedang puasa. Artinya dengan puasa itu aku tidak mau berkata kotor, membuat gaduh, mencaci, bertikai, cuma merusak dengan puasa. Nah, puasa yang demikian ini menurut ajaran Rasulullah baru akan sah ketika memenuhi dua syarat. Syarat sah, yaitu kaitan dengan niat dan waktu. Dan niat ini menentukan semua ibadah kita, termasuk puasa. Sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, dan niat puasa itu yang wajib, termasuk puasa Ramadan, termasuk puasa Nazar, terus kafar, niatnya harus di malam hari sebelum datang waktu fajar. Nabi membatasi dalam sabdanya, man lam yubayyiti siyam wala shawma lahu, man lam yubayyiti siyam hatta yatul fajru wala shawma lahu. Orang belum niat di malam hari hingga terbit fajar baru niat, maka enggak ada. Nah, kesalahan puasa Ramadan kita itu biasanya hanya terjadi ala Ramadan saja. Ketika mungkin di akhir Ramadan kemarin, di akhir Sya'ban kemarin, kita tidur pada Isya belum ada informasi bulan Ramadan, kalau belum ada ketentuan. Tiba-tiba kita bangun subuh, dikasih tahu tadi malam diumumkan hari Ramadan. Karena tahunya subuh memang nggak sah, harus apa tuh. Tapi untuk hari berikutnya, kedua, selanjutnya, insya Allah nggak sah. Kenapa? Niat itu ketetapan hati, harus diucapkan. Sehingga orang kalau buka di hari pertama puasa mesti yakin besok akan puasa. Seorang yang salat tarawih nggak mungkin salat tarawih kecuali di malam puasa, mesti akan ada, apalagi sahur, itu otomatis itu, insya Allah asal. Dan tidak boleh menggabungkan satu bulan dengan satu niat, karena satu hari puasa ibadah tersendiri berbeda dengan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, kaitan dengan waktu. Puasa itu terikat dengan waktu. Di siang hari mulainya fajar sotik subuh hingga terbenam matahari. Maka kalau seorang ibu misalnya
setengah menit sebelum hari kemudian darah batal otomatis. Ini syarat sahnya puasa kita. Namun puasa kita yang sah itu baru akan sempurna, termasuk pahalanya ketika kita ikuti sunnah-sunnah puasa sesuai kata Nabi. Sunnah ini perintah. Semua ibadah kita terikat dengan 5 hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. 5 hukum itu 2-nya perintah, wajib dan sunnah. Maka jangan mengatakan, oh sunnah itu perintah. Sunnah memang ketika kita tinggalkan nggak dosa, cuman akan dengan banyak kebaikan-kebaikan yang itu semua kebutuhan kita. Maka Nabi nggak pernah menuliskan kecuali dosa saja. Apa sunnah puasa itu biasa? Pertama, makan sahur. Pesan Nabi kepada kita, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahur kalian ini pun barokah. Artinya kalau nggak sahur kita akan potensi dengan banyak barokah. Nah, sahur itu bahasa Arab ya. Artinya aktivitas makan minum. Waktunya namanya waktu sahar. Jamnya asar, wabil ashar, wabil sahur, yaitu di akhir malam. Sehingga orang itu kalau bak tarawih misalnya, kok sahur sekarang nggak sahur makan malam. Sunnah diakhirkan. Yang kedua yaitu menyegerakan buka. Hadisnya juga Sahih Bukhari, Nabi berpesan, wala yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu fitrah. Manusia itu akan senantiasa terjaga dalam kebaikannya selama senantiasa menyuruh bukanya. Maka doa buka itu sebelumnya nggak boleh panjang-panjang. Pesan Nabi, semilah, sebut nama, bismillah aja, nggak perlu sempur, agar cepat. Termasuk muadzin. Sebelum adzan mestinya bismillah, minum baru kemudian adzan. Ini akan mendatangkan kebaikan. Yang ketiga adalah sunnah puasa, memperbanyak doa saat berpuasa. Ya, doanya orang berpuasa doanya sangat mustajab, persis doanya musafir, persis doa anak berhaji. Maka manfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan memperbanyak doa dan doa. Upaya kita untuk ikhtiar, nggak ada jaminan. Sertai kalau dengan doa dan doa. Dan doa ini kita Muslim. Doa ini sebagai tanda kita butuh kepada Allah. Dan Allah sangat cinta kepada hamba yang butuh. Maka orang nggak doa, Allah marah karena dia sombong nggak doa. Perbanyak doa. Nah, doa bebas doanya. Apa yang kita silahkan. Cuman ada doa sunnah yang diajarkan, dan doa ini dibaca setelah buka. Yaitu yang biasa kita hafal, zahabal ghama'u wabtallatil uruqu wa thabal ajr insyaallah. Ini yang keempat, sunnah puasa itu adalah dengan memberikan buka kepada yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan macam jasa. Orang membuka satu orang saja langsung dapat satu pahala puasa. Maka untuk Ramadan ini, jamaah sekalian, kesempatan kita untuk melipat gandakan pahala puasa sangat terbuka lebar. Misalnya saja kita sisihkan setiap hari, ada 2 hari ini, uang 20.000 saja untuk kita belikan satu kotak air mineral yang gelas isinya 48 itu. Kita belikan ke masjid kita ini, ke masjid mana aja yang biasa orang pakai, hari itu berarti dapat pahala 1 pahala plus 48, tinggal ngalir sumber meskipun tidak diminum. Kenapa? Hadisnya menyatakan itu, Bukhari Muslim, Nabi bersabda, walikulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu ada pahala dengan niatnya itu, menyertai. Maka hadis Muslim yang lain Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu ajr. Orang niat kebaikan belum dikerjakan satu kebaikan, dikerjakan 10. Maka kalau kita sekali lagi kita tiap hari mengantarkan buka puasa dengan tidak harus sempurna, 1 gelas mineral, 1 biji kurma aja, hari itu kita dapat pahala puasa berlipat sesuai dengan jumlah yang kita berikan. Nah, jemaah sekalian, saya ingin nambah satu lagi yang membatalkan puasa. Hati ini ada 5 sepakat. Pertama,
makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja rezeki Allah. Karena mengatakan man nasya wa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma shaum fa innama at'amahu Allah wasaqah. Orang yang lupa saat puasa, makan, minum kenyang, ingat lanjutkan. Karena Allah sengaja berkata. Yang kedua, yang sengaja muntah. Tapi kalau mual muntah nggak batal. Yang ketiga, yang sengaja melakukan sperma dengan masturbasi, onani, dan yang keempat, wanita yang keluar darah haid dan nifas. Dan khusus ibu-ibu, ketika keluar darah haid nifas, jangan pernah mengeluh. Ini bagian dari cinta Allah kepadanya. Allah itu kalau mencintai diujinya, dan ini bagian cinta Allah. Kenapa? Ketika orang diuji, haid maksudnya, pahalanya akan double. Kenapa? Seorang tahu ibadah itu dengan dua cara. Pertama, melaksanakan perintah, itu ibadah. Yang kedua, meninggalkan larangan, itu ibadah. Makanya seorang wanita di Ramadan haid, kok dia puasa? Kalau puasa maksiat, tidak baik. Dengan niat meninggalkan larangan Allah dapat satu pahala. Ketika nanti dia mengqadha beraksi melaksanakan perintah, ibadah dua pahala. Maka semakin banyak haid, semakin banyak nifasnya karena meninggalkan Ramadan, maka semakin tambah pahalanya, bertambah. Karena Nabi mengatakan begini, kaidah pahala itu kata Nabi SAW karena hadis sahih Tirmidzi, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala'i wa innallaha idza habba 'abdan ibtala faman radiya falahu ridha wa man sakita falahu. Sesungguhnya besarnya pahala itu sebanding lurus dengan besarnya ujian. Dan Allah kalau mencintai hamba diujinya, maka yang ridho Allah ridho, yang mengeluh Allah murka. Maka ibu-ibu sekali lagi bersyukurlah ketika Allah uji dengan haid dan nifas, karena dengan itu potensi dapat pahala double lebih daripada yang lain. Nah, yang terakhir yang kita baca adalah berhubungan suami istri di siang Ramadan, itu dosa, wajib taubat dan bayar kafarah. Dengan puasa 2 bulan berturut-turut, tidak mampu baru boleh melihat anak dua, yaitu bernamakan kepada 60 orang miskin. Itulah zaman sekarang sekali lagi puasa sebagaimana ketentuan Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan tentunya di samping kita wajib untuk berupaya optimal menyesuaikan dengan tuntunan itu, sertai dengan doa dan doa. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan kepada kita taufiknya, sehingga kita bisa melaksanakan puasa kita tahun ini dengan sempurna, sehingga pahala pun akan Allah berikan kepada optimal. Dan mudah-mudahan kita semuanya bareng-bareng keluar Ramadan nanti dengan terhapus dosa kita, nggak termasuk apa yang dicapai Nabi, orang amhur mri'in jauh Ramadan walam yughfarlahu. Sungguh celaka orang itu kalau Ramadan tiba tetapi ternyata dosanya nggak diampuni karena puasanya nggak terima. Itu sama sekali mudah-mudahan bermanfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.